Damian Priest gak sengaja mau chokeslam Royce Kiss. Tama Tonga serang habisin Shinsuke Nakamura. Cody Rhodes kasih pelajaran ke Sami Zayn. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 23 Mei 2026. Rhea Ripley buka SmackDown hari ini dan langsung bahas soal serangan kemarin yang melibatkan Jade Cargill dan gengnya. Rhea bilang serangan itu malah bikin dia makin marah dan menegaskan kalau dia kembali buat nyari ribut. Dia juga ngasih tahu Jade kalau emang mau rematch bakal dikasih nanti di Clash in Italy. Di sana Rhea bakal mempertahankan gelar WWE Women's Championship-nya lagi. Gak lama Charlotte Flair masuk bareng Alexa Bliss dan langsung nyela. Charlotte bilang dia menghormati keputusan Rhea yang mau mempertahankan sabuknya. Tapi dia ngingetin kalau mereka masih punya jadwal pertandingan Six Woman Tag Team besok malam. Alexa ikut nimbrung dan bilang kalau tim mereka harus tetap kompak. Terus Charlotte mulai mempertanyakan kenapa Rhea malah absen minggu lalu pas dia sama Alexa diserang. Rhea ngejelasin kalau dia lagi pulang kampung buat nengokin keluarganya. Charlotte respon, ya dia paham sih soal itu, tapi tetap aja mereka butuh bantuan Rhea. Rhea ngingetin balik kalau sebelumnya Charlotte pernah bilang gak butuh bantuannya. Charlotte ngaku kalau dia emang sempat ngomong gitu pas mereka lagi ada masalah sama Fatal Influence. Tapi sekarang situasinya beda karena masalah ini udah jadi urusan Rhea juga. Rhea ngebales dia emang minta maaf karena mereka sampai kena serang. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya Alexa yang babak belur paling parah. Rhea malah balik nanya, kok bisa Alexa percaya sama Charlotte kalau Charlotte sendiri nggak bisa jagain dia? Charlotte langsung nuduh Rhea sengaja mau bikin hubungan dia sama Alexa retak. Tiba-tiba Fatal Influence motong obrolan mereka. Jessie Jane bilang dia malah seneng banget ngelihat divisi wanita hancur berantakan kayak gini dan ngeklaim semua berubah sejak Fatal Influence datang. Dia sesumbar kalau grupnya bisa cepat naik ke puncak karena selalu memanfaatkan peluang, dan sekarang mereka melihat ada peluang emas lagi di depan mata. Charlotte langsung motong dan nantang dua anggota Fatal Influence buat hadapi dia dan Alexa hari ini juga. Jessie tanpa basa-basi langsung nerima tantangan itu. Ini tuh tipe dinamika klasik dari Charlotte Flair dan Rhea Ripley, di mana mereka kayak nggak pernah bisa kompak atau sepemikiran. Padahal status mereka berdua sekarang sama-sama babyface. Tapi buat pertandingan tag team nanti sih menurutku oke-oke aja. Soalnya penulisan cerita buat divisi wanita di SmackDown emang terasa jauh lebih bagus semenjak WrestleMania kemarin. Di belakang panggung, Katie Kelly lagi mewawancari Solo Sikoa yang ditemani sama Tala Tonga dan Tama Tonga. Solo bilang kalau Tala Tonga udah siap banget buat tanding lawan Shinsuke Nakamura dan nyuruh semua orang buat perhatiin apa yang bakal terjadi nanti. Tiba-tiba Royce Kiss nyamperin Solo dan nuduh Solo udah ngegagalin peluang dia buat dapat gelar juara minggu lalu. Solo berdalih kalau Kiss yang nyari gara-gara duluan, makanya dia ngingetin Kiss buat lebih berhati-hati. Solo lalu bilang ke Kiss kalau hari ini Kiss butuh orang buat ngejagain dia dari belakang, soalnya gengnya Solo siap beresin. Masuk ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini antara Shinsuke Nakamura melawan Tala Tonga yang didampingi Solo Sikoa dan Tama Tonga di pinggiring. Nakamura langsung tancap gas di awal lewat serangan-serangan agresif dan sempat ngelempar Tala keluar ring pakai clothesline. Tapi Tala berhasil bangkit dan ngehantam Nakamura ke arah pembatas ring. Di pertengahan laga, Nakamura mulai membalas pakai kombinasi tendangan dan serangan dari tali ring. Pas momentum Nakamura lagi naik-naiknya, Solo sengaja mengalihkan perhatian dari pinggir ring. Nakamura sempat mukul Solo biar menjauh, tapi Tala Tonga langsung nyergap pakai chokeslam untuk memenangkan pertandingan. Selesai pertandingan, Solo mau ngehajar Nakamura pakai Samoan Spike, tapi sempat ditahan sama Tama Tonga. Nggak taunya Tama malah nyerang Nakamura dari belakang. Untungnya, Damian Priest langsung lari keluar sambil bawa kursi yang bikin The MFT langsung mundur kocar-kacir. Tren kemenangan Tala Tonga masih terus berlanjut nih. Kelihatan banget kalau tim kreatif WWE benar-benar lagi gencar ngedorong Tala Tonga dalam beberapa minggu terakhir. Dan aku sendiri nggak heran sih kalau dia dapat kemenangan lagi di sini. Keputusan buat bikin Shinsuke Nakamura ngalah demi ngangkat pegulat yang lebih muda emang masuk akal secara bisnis. Walaupun ya di sisi lain aku pribadi pengen banget Nakamura dapat porsi cerita yang lebih bagus. Tapi hasil ini juga sekalian ngelanjutin cerita tentang grupnya Solo Sikoa yang lagi cari gara-gara sama banyak pegulat di roster, termasuk Damian Priest.
Oh ya, tadinya aku sempat mikir Royce Kiss bakal keluar buat ngehadang Solo, tapi ternyata nggak kejadian di sini. Di area belakang panggung, Nick Aldis ngasih tahu Cody Rhodes kalau Gunther ternyata belum datang juga buat tanda tangan kontrak mereka. Pas Cody jalan pergi, Sami Zayn nyamperin Aldis dan protes kenapa dia kayak nggak dianggap, sementara Cody terus-terusan dapat kesempatan. Cody balik lagi dan langsung bilang ke Sami kalau emang Sami butuh lawan, dia siap. Cody pun nantang Sami buat tanding hari ini juga. Setelah jeda iklan, Alexa Bliss ketemuan sama Charlotte Flair di belakang panggung. Alexa beralasan kalau dia belum dapat izin medis buat tanding dan sempat pura-pura sakit, sebelum akhirnya jujur kalau dia udah capek kejebak di tengah-tengah konflik antara Charlotte dan Rhea. Alexa ngomong ke Charlotte kalau hari ini posisinya sebagai rekan tag tim Charlotte bakal digantikan sama Rhea. Masuk ke Tiffany Stratton yang mempertahankan sabuk Women's United States Championship miliknya dalam sebuah open challenge lawan Les Legend yang ditemani sama Nia Jax. TV langsung bergerak cepat di awal lewat serangan-serangan lincah dan sempat lakuin dive keluar ring. Tapi Les berhasil ambil alih kendali setelah lakuin choke slam ke TV tepat di atas pinggiran ring. Pertandingan berlanjut dan Les benar-benar memanfaatkan keunggulan fisiknya sampai hampir menang beberapa kali. TV mencoba bertahan dan membalas lewat stunner serta serangan balik lainnya. Tapi situasi makin kacau pas Chelsea Green tiba-tiba muncul di pinggir ring. Menjelang akhir laga, Nia Jax naik ke pinggir ring buat mengalihkan perhatian wasit. TV langsung dorong Nia biar menjauh dan Chelsea Green gantian dorong Nia sampai kena tiang ring. Gara-gara gangguan ini, TV berhasil memanfaatkan momen buat ngunci Les Legend pakai roll up untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan perebutan gelarnya menurutku lumayan seru. Tiffany Stratton kelihatan kayak nambah beberapa gerakan baru di ring dan itu keren buat dilihat. Aku dari awal emang gak berekspektasi Les Legend bakal menang, dan karena TV menangnya lewat drama pengalihan perhatian di akhir laga, kekalahan ini gak bakal bikin reputasi Les jadi jelek atau jatuh-jatuh banget. Di belakang panggung, Nick Aldis lagi nyari tahu penyebab mati lampu yang terus-terusan terjadi di arena setelah dapat info kalau masalahnya berasal dari sebuah ruangan di dekat situ. Pas Aldis masuk, dia lihat Danhausen lagi bereksperimen. Di tengah obrolan mereka, ada satu kotak sekring lagi yang meledak. Begitu Aldis balik badan, Danhausen udah hilang misterius. Dan Aldis malah nemu sesosok tubuh yang ditutupi kain kafan putih. Pas Aldis mau megang kain itu, tiba-tiba ada suara Danhausen yang ngasih peringatan keras buat gak menyentuhnya. Acaranya langsung pindah ke momen Katie Kelly yang lagi mewawancari The Miz dan Kit Wilson. Miz membantah keras kalau dirinya kena kutukan dan menganggap remeh kejadian-kejadian aneh yang melibatkan Danhausen. Katie sempat ngebahas soal kekalahan tim basket Cleveland Cavaliers, tapi Miz kekeh bilang itu nggak ada hubungannya sama kutukan. Frexium tiba-tiba datang motong dan ngejek kalau Miz emang beneran dikutuk. Miz malah nyalahin Danhausen yang katanya bikin performa Cavaliers di laga playoff jadi keganggu. Katie pun nanya kalau emang Miz ngefans berat, kenapa dia nggak nonton langsung aja ke stadion. Miz akhirnya ngaku kalau dia emang lagi paranoid dan percaya tahayul. Miz lalu nantang Axiom buat tanding minggu depan di kampung halamannya. Axiom ngebalas pakai bahasa Spanyol terus langsung pergi gitu aja, bikin Miz kebingungan dan nanya ke Katie, kamu paham gak tadi dia ngomong apa? Trick Williams buka jam kedua ini bareng Lil Yachty. Yachty bilang siapapun yang berani ganggu sang juara hari ini bakal langsung didepak. Tiba-tiba Carmelo Hayes masuk dan langsung bilang mereka berdua sebenarnya tahu momen kayak gini pasti bakal terjadi. Ia langsung nuduh Trick sebagai penyebab dia kehilangan sabuk US Championship. Melo ngeklaim kalau dia pasti masih jadi juara sekarang kalau Trick gak ikut campur waktu itu. Melo juga mengakui kalau karir Trick emang lagi melesat cepat dan dia selalu percaya sama bakatnya Trick. Tapi dia ngingetin kalau sekedar megang sabuk itu beda rasanya sama jadi juara sejati. Dia ngingetin Trick kalau dulu dialah yang selalu mempertahankan gelar dan dihormati karena kerja kerasnya. Makanya Melo langsung menantang Trick buat mempertahankan US Championship-nya saat ini juga. Lil Yachty langsung pasang badan dan bilang kalau jadwal Trick sebagai juara tuh padat banget. Dia bilang kalau Trick harus bikin janji dulu buat urusan rambut, kuku, sama pemulihan badan. Jadi nggak ada waktu buat tanding. Melo langsung ngejek Yachty dan mempertanyakan kenapa Trick malah ngebiarin orang lain yang ngomong buat dia. Melo bilang Trick Williams yang dulu nggak bakal mau disetir sama siapapun dan nyindir Trick yang dari dulu cuma bisa jadi pengikut doang. Trick langsung respon dan bilang sesi Open Challenge sudah selesai semenjak dia jadi juara. Tapi karena melihat sejarah pertemanan dan rasa hormat di antara mereka, Melo bakal tetap dikasih kesempatan tanding berebutan gelar saat ini juga.
Trik pun langsung manggil wasit buat mulai pertandingannya. Di awal laga, Melo lebih fokus main cepat lewat serangan-serangannya, sementara Trik ngebalas pakai bandingan-bandingan dan sempat kendalikan jalannya pertandingan. Pas mereka lagi duel di luar ring, Melo sempat mau lakuin dive tapi dia langsung ngerem begitu Liliati sengaja berdiri jagain Trik. Pertandingan terus berlanjut dan menjelang akhir laga, Ricky Sands tiba-tiba muncul di pinggir ring. Melo hampir aja menang setelah ngeluarin jurus First 48. Pas Melo udah naik ke tali ring paling atas, Ricky Sands mendekat ke arah apron ring dan berhasil alihkan perhatian Melo. Momen itu dimanfaatkan Trik buat dorong Melo jatuh ke lantai luar ring. Trik sempat nyamperin Ricky di pinggir ring sebelum akhirnya masuk lagi. Gak lama setelah itu, Ricky naik lagi ke apron ring dan alihkan perhatian wasit. Melo memanfaatkan momen itu buat ngunci Trik lewat roll up, tapi wasit gak lihat karena lagi ke distraksi. Kesel, Melo langsung nonjok Ricky sampai jatuh dari apron. Pas Melo balik badan, Trik langsung nyergap pakai gerakan trick shot untuk memenangkan pertandingan. Laga yang sangat menghibur dari dua orang yang udah barengan sejak awal karir mereka di NXT. Mereka berdua udah berkembang jauh sejak saat itu. Kehadiran Ricky Sands di pinggir ring sukses bikin fokus Carmelo Hayes bubar dan Trick Williams langsung memanfaatkan momen itu buat mengamankan kemenangan. Yah, tim kreatif yang sekarang emang hobi banget sih bikin akhir pertandingan yang pakai drama ke distraksi kayak gini. Di belakang panggung, Sami Zayn kelihatan frustasi banget sampai-sampai amukin botol-botol air minum. Dia nggak sengaja ketemu sama Johnny Gargano dan curhat soal Cody Rhodes yang pengen tanding lawan dia hari ini. Sami bilang kalau selama ini dia selalu mendukung Cody, bahkan di saat dia lagi punya masalahnya sendiri. Dia juga bilang ke Johnny kalau dia menganggap Johnny sebagai salah satu orang baik yang tersisa di WWE karena selalu jadi diri sendiri. Begitu Sami jalan pergi, Johnny malah ikutan amukin botol air minum juga. Terus, Katie Kelly wawancari Ricky Sands di belakang panggung soal aksi ikut campurnya di pertandingan US Championship tadi. Ricky bilang walaupun dia terhitung baru di SmackDown, bukan berarti dia nggak punya pengalaman. Dan menurut dia, Carmelo Hayes emang perlu diberi pelajaran. Tiba-tiba Melo datang motong dan langsung hajar Ricky sambil ngasih peringatan keras supaya Ricky nggak usah ikut campur urusannya lagi. Lanjut, pertandingan antara Charlotte Flair dan Rhea Ripley yang didampingi Alexa Bliss melawan Fallon Henley dan Lady Wright yang ditemani sama Jessie Jane. Di awal pertandingan, ketegangan antara Charlotte dan Rhea kelihatan muncul lagi karena mereka berdua berkali-kali main tag secara paksa dan rebutan buat pegang kendali laga. Geng Fatal Influence manfaatkan taktik licik dengan saling alihkan perhatian dan nge-tag buat ngisolasi Charlotte di pertengahan laga. Jessie Jane juga ikutan ganggu dari pinggiring beberapa kali yang bikin Fallon dan Lady bisa terus mendominasi Charlotte. Tapi akhirnya Charlotte berhasil lolos dan ngasih tag ke Rhea. Begitu masuk, Rhea langsung nyapu bersih lawan-lawannya lewat serangkaian serangan bertenaga. Di akhir laga, Charlotte dan dia masih aja rebutan buat nuntasin pertandingan. Rhea sebenarnya udah berhasil ngeluarin jurus Riptide ke Lainey, tapi Charlotte langsung lakuin tag sepihak tepat setelah itu. Lalu daratkan Natural Selection sebelum akhirnya lakuin pin ke Lainey untuk memenangkan pertandingan. Selesai pertandingan, tiba-tiba Jade Cargill, B-Fab dan Michin datang nyerang mereka semua. Gak mau ketinggalan, Fatal Influence juga ikutan nyerang dari belakang. Segmen pun ditutup dengan momen epic saat Jade Cargill hajar Rhea Ripley pakai jurus Jade tepat di tengah ring. Kemenangan yang gampang buat Rhea Ripley dan Charlotte Flair. Mereka sengaja ngeulur waktu agak lama buat ngebangun momen hot tag ke Rhea, dan pas momen itu akhirnya terjadi, penonton langsung riuh banget. Keputusan Charlotte buat masuk lagi ke ring dan ngambil poin kemenangan itu kayak cara dia buat pamer ego aja. Dia pengen ngebuktiin kalau dia bisa menangin pertandingan buat timnya. Jadi ya, ini benar-benar soal adu ego antara Charlotte dan Rhea Ripley. Di belakang panggung, Cody Rhodes sempat ngobrol sama Katie Kelly sebelum pertandingan dia lawan Sami Zayn. Cody bilang kalau dia masih menganggap Sami sebagai teman, tapi dia ngaku belakangan ini kayak hampir nggak mengenali Sami lagi. Cody paham banget kenapa Sami bisa semarah itu dan bersikap pasif-agresif, karena dia sendiri pernah ngerasain emosi yang sama beberapa tahun lalu. Tapi dia nambahin kalau lama-lama sikap kayak gitu udah kelewatan. Cody menegaskan kalau hari ini adalah saatnya bikin Sami bertanggung jawab atas omongannya. Dia juga ngasih pesan buat Gunther. Cody bilang Gunther bebas kalau mau nonton dari pinggiring atau dari meja komentator. Gunther gak bakal bisa pegang kendali pas mereka tanding di Clash in Italy nanti. Katie Kelly gantian wawancari Jade Cargill yang lagi bareng Michin dan B-Fab. Michin bilang kalau serangan mereka tadi itu bukan sekedar gertakan atau kirim pesan, tapi sebuah fakta kalau mereka adalah grup nomor 1 di divisi wanita saat ini.
Vivek ikutan manasin situasi dengan bilang ke Charlotte Flair, Rhea Ripley dan Alexa Bliss kalau mereka mendingan gak usah datang aja ke Clash in Italy biar gak malu-maluin. Terus, Jet nutup obrolan dengan menegaskan kalau keberuntungan gak bakal berpihak ke Rhea di acara premium nanti. Lanjut, ke pertandingan antara Damian Priest yang berhadapan sama Solo Sikoa yang didampingi sama Tala Tonga dan Tama Tonga di pinggir ring. Sebelum pertandingan, Damian langsung nyerang Solo duluan dan kendalikan awal laga lewat pukulan serta bandingan-bandingan keras di sekitar ring. Tapi Solo akhirnya bisa balikan keadaan setelah Tama bikin gangguan dari luar ring, yang bikin Solo sukses daratkan Samoan Drop. Pertandingan berjalan makin sengit dan Damian sempat bangkit lewat gerakan Broken Arrow. Sepanjang laga, gangguan dari Tama dan Tala terus-terusan terjadi dan terbukti ampuh bikin Solo dapat momentum lagi. Damian sempat bertahan setelah kena spinning Solo Slam dan bahkan mampu hajar kedua kru Solo itu di pinggir ring. Tapi apes, gara-gara Tala alihkan perhatiannya lagi, Solo langsung sergap Damian pakai Samoan Spike untuk memenangkan pertandingan. Selesai pertandingan, Tala dan Tama masuk ke ring mau lanjut hajar Damian. Sampai akhirnya Royce Kiss lari keluar buat nyerang mereka berdua. Kiss sempat berdiri berhadapan langsung 1 lawan 1 sama Solo sebelum akhirnya Solo milih buat mundur dari ring. Pas Kiss mau bantu Damian berdiri, Damian malah refleks megang leher Kiss buat di-choke slam, tapi Kiss untungnya keburu dorong Damian menjauh. Pertandingan ini rasanya biasa-biasa aja sih, standar banget. Pertandingan yang melibatkan Solo Sikoa tipikalnya emang kayak gini, dan Damian sendiri bukan tipe pegulat yang bisa bikin dinamika laga jadi jauh lebih seru atau mendebarkan. Alur cerita utamanya di sini adalah Solo bisa menang karena Damian terdistraksi sama orang-orang di luar ring, dan Solo langsung gerak cepat memanfaatkan situasi itu buat menang. Kelihatannya WWE lagi coba bikin kesan seolah-olah Royce Kiss bakal berkhianat jadi heel buat gabung sama Solo, alih-alih bertahan sebagai babyface. Jadi kita lihat aja nanti apakah Kiss bakal tetap jadi orang baik atau malah berubah jadi jahat. Kalau menurut gue pribadi sih, Kiss mendingan tetap jadi babyface aja. Di belakang panggung, Chelsea Green papasan sama Black Monroe. Mereka berdua sempat kenalan singkat dan pose bareng, tapi tiba-tiba Black bilang ke Chelsea kalau dia berharap gak pernah kenal sama Chelsea, terus langsung jalan pergi gitu aja. Gak lama setelah itu, Nia Jax dan Les Legend nyamperin Chelsea dan langsung dorong sampai kena peralatan. Nia ngasih peringatan keras ke Chelsea kalau Chelsea udah nyari musuh yang salah. Sebelum akhirnya para petugas datang buat melerai mereka semua. Setelah jeda iklan, Royce Kiss langsung labrak Damian Priest gara-gara Damian hampir aja nyerang dia tadi. Damian berkilah kalau dia nggak peduli siapa yang nyuruh Kiss buat bantuin dia. Karena posisinya pas habis dikeroyok begitu, ada orang yang tiba-tiba megang dia, ya otomatis dia langsung refleks nyerang balik. Damian balik nanya ke Kiss, apa yang bakal Kiss lakuin kalau ada di posisi yang sama. Kiss ngebales kalau siapapun bisa aja kena apes, terus dia langsung pergi. Waktunya main event. Cody Rhodes berhadapan sama Sami Zayn. Laga dimulai dengan penuh rasa hormat, di mana mereka berdua sempat bersalaman beberapa kali di awal-awal menit. Tapi seiring berjalannya pertandingan, tensi mulai berubah dan aksi saling serang jadi makin agresif. Cody sempat incar Sami pakai gerakan Cody Cutter, sementara Sami lebih fokus buat hajar lutut kiri Cody yang emang lagi cedera. Di fase-fase akhir pertandingan, Cody berhasil lolos dari penderitaan setelah bertahan dari Blue Thunder Bomb dan sukses lepas dari kuncian figure 4 leg lock dengan balikin posisinya. Tiba-tiba Gunther muncul di pinggir ring dan naik ke apron pas wasit lagi nggak memperhatikan. Gunther langsung ngunci Cody pakai sleeper hold dari arah luar ring. Sami kemudian coba lepaskan Helluva Kick ke arah Cody, tapi Cody berhasil menghindar. Tanpa buang waktu, Cody langsung nyergap Sami pakai Crossroads untuk memenangkan pertandingan. Selesai pertandingan, Gunther langsung masuk ke ring dan eksekusi powerbomb maut ke Cody Rhodes. Sami Zayn sempat ikut campur dan berdiri berhadapan langsung dengan Gunther. Gak disangka, Gunther malah ngunci Cody lagi pakai sleeper hold di depan mata Sami yang coba bisa menonton dari dalam ring. Sami akhirnya milih buat mundur dan keluar dari ring sambil terus memperhatikan situasi dari jauh. Gunther lalu lepasin kunciannya, angkat sabuk Undisputed Championship tinggi-tinggi, dan berdiri di atas tali ring kedua tepat saat SmackDown selesai ditayangkan. Pertandingan utama yang bagus dari dua veteran berbakat. Jalannya laga benar-benar sesuai sama ekspektasi, di mana Cody Rhodes keluar sebagai pemenang, tapi Sami Zayn juga sukses ngasih perlawanan yang sengit. Di sepanjang laga, Cody kelihatan ngejual rasa sakit di lutut kirinya, tapi dia tetap nemu cara buat membalikan keadaan. Sami sempat ngelakuin beberapa aksi licik ala heel di pertandingan ini, tapi menurutku dia belum sepenuhnya masuk ke mode jahat yang total. Momen di akhir tadi harusnya bisa mempertegas perubahan karakter Sami Zayn jadi heel,
Soalnya dia sama sekali nggak bantuin Cody Rhodes, padahal sebenarnya dia bisa aja nolak buat diem doang. Aku agak ragu sih Gunther bakal bisa ngalahin Cody di Clash in Italy nanti. Tapi kalaupun Gunther yang keluar jadi juara baru, aku juga nggak bakal keberatan sama sekali. Secara keseluruhan, SmackDown hari ini rasanya biasa-biasa aja. Kualitas pertandingannya ya lumayan oke, tapi secara umum nggak yang spesial atau kuat banget. Aku suka sama pertandingan utamanya, walaupun sejujurnya hasilnya udah ketebak banget dari awal. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we